Kesaksian Cakrabirawa yang mengeksekusi Maijen MT Haryono ini membuka tabir rahasia G30 SPKI. Ditulis oleh Deviana Dolorosa. Benedict Anderson menemukan indikasi bahwa eksekutor lapangan Cakrabirawa yang menculik para jenderal adalah komunitas Madura yang diantaranya sudah dikenal oleh Ali Murtopo intelijen sejak 1950-an. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy! Lelaki tua itu duduk bersandar di atas sebuah dipan besi. Dengan susah payah ia menyuapkan nasi dan lauk itu ke mulutnya. Beberapa butir nasi jatuh di atas spray. Sudah 6 bulan ini, Bungkus, nama lelaki 82 tahun itu terbaring lemah di tempat tidur. Stroke melumpuhkannya. Mantan Bintara Cakrabirawa itu, seperti dilihat Tempo di rumah anaknya di Besuki, Situbondo, Jawa Timur, kini menghabiskan sisa hidupnya di atas dipan besi. Bungkus adalah salah seorang pelaku dalam tragedi tanggal 30 September tahun 1965. Pria berdarah Madura yang saat itu berpangkat Sersan Mayor bertugas menjemput Mayor Jenderal MT Harjono, Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam sebuah wawancara dengan Tempo setelah bebas dari LP Cipinang pada 1999, Bungkus menceritakan tugasnya itu dengan terperinci. Pada tanggal 30 September tahun 1965 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam briefing itu dikatakan ada sekelompok jenderal yang akan mengkup Bung Karno yang disebut Dewan Jenderal. Wah, ini gawat menurut saya. Mantan Cakrabirawa Sersan Mayor Bungkus bercerita mengenai kronologi aksi mereka dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September atau G30S. Ia menyangka perintah itu baru akan dilaksanakan setelah tanggal 5 Oktober tahun 1965. Namun pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Dul Arif, pasukannya kembali ke Halim. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat keesokan harinya, kata Bungkus, komandan-komandan pasukan berkumpul lagi. Lalu pasukan Cakra dibagi 7 oleh Dul Arif dan dikasih tahu sasarannya. Saya kebagian Mayor Jenderal MT Harjono, ujar Bungkus. Bungkus kemudian berhasil menembak MT Harjono. Setelah sampai sana, lubang buaya, mayatnya saya serahkan ke Pak Dul Arif. Seluruh pengakuan Bungkus ini menarik minat Ben Anderson, Indonesianis dari Universitas Cornell. Ben pada tahun 2002 sampai datang lagi ke Indonesia menemui Bungkus di Besuki. Pertemuannya itu menghasilkan paper setebal 61 halaman, The World of Sergeant Mayor Bungkus, yang dimuat di Jurnal Indonesia nomor 78, Oktober tahun 2004. Paper ini menurut Ben, melengkapi Cornell paper yang terkenal itu. Pada tahun 1966, setahun setelah peristiwa berdarah, bersama Ruth McVeigh dan Fred Bunnell, Ben menulis Cornell Paper. Pada saat itu Ben mengira bahwa inti serdadu yang bergerak di lapangan adalah orang-orang Jawa. Anggapan ini berubah setelah Ben bertemu dengan Bungkus. Ia melihat fakta menarik bahwa hampir semua serdadu yang ditugasi menculik berdarah Madura. Pimpinan lapangannya juga berdarah Madura. Pimpinan lapangan penculikan, seperti dikatakan Bungkus di atas, adalah Dul Arif. Dul Arif adalah serdadu berdarah Madura. Nah, menurut Ben, Dul Arif adalah orang yang sangat dekat dengan Ali Murtopo, intelijen. Dul dikenal Ali sejak Benteng Rider memerangi Darul Islam di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada 1950-an. Perihal apakah benar Dul Arif dekat dengan Ali Murtopo, Tempo mencoba mengecek kepada Letnan Kolonel Udara Purnawirawan Heru Atmojo yang oleh untung diikutkan dalam Dewan Revolusi. Heru sendiri berdarah Madura, dan ternyata jawabannya mengagetkan. Dul Arif itu anak angkat Ali Murtopo.
kata Heru kepada Erwin Daryanto dari Tempo. Dalam paper band, anggota Cakra lain yang berdarah Madura adalah Jahurup. Ini pun informasi menarik, sebab Jahurup oleh Letnan Kolonel CPM Purnawirawan Suhardi diceritakan adalah orang yang ingin menerobos istana pada tanggal 29 September tapi kemudian dihadangnya. Ben menemukan fakta bahwa ternyata Bungkus telah mengenal akrab Dul Arif sejak tahun 1947. Saat itu mereka bergabung dalam Batalion Anjing Laut di Bondowoso. Bungkus mengawali karir semasa revolusi di Batalion Semut Merah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tahun 1945 di Situbondo. Setelah Semut Merah dihancurkan Belanda pada Juli tahun 1947, ia bergabung dengan Batalion Anjing Laut di Bondowoso dengan pangkat prajurit 1. Sebagian besar personel Anjing Laut adalah orang-orang setempat keturunan Madura. Selama kelas kedua dengan Belanda, Bungkus bertempur di sejumlah daerah seperti di Kediri, Madiun, dan Yogyakarta. Ia juga pernah bertugas di Seram. Pada tahun 1953, pasukan Anjing Laut ditarik dari Seram. Seluruh personel Anjing Laut tak kembali ke Brawijaya, melainkan bergabung dengan divisi Diponegoro di Salatiga, Jawa Tengah. Di divisi Diponegoro, nomor batalion berubah dari 701 menjadi 448. Namun, nama Anjing Laut tetap mereka pertahankan. Kemudian Anjing Laut menjadi bagian dari Brigade Infanteri. Hampir seluruh personelnya berdarah Madura. Dul Arif, Jahurup, dan Bungkus berada dalam satu batalion 448 Kodam Diponegoro, kata Heru Atmojo. Dan yang mengejutkan lagi, komandannya waktu itu Kolonel Latif. Kata Heru, itu artinya dapat kita simpulkan bahwa Kolonel Latif pun sudah mengenal para eksekutor Cakrabirawa sejak dulu. Setelah menyelesaikan sekolah kader infanteri, Bungkus dipindah ke cadangan umum di Salatiga. Cadangan umum adalah gabungan pasukan Garuda 1 dan 2 yang baru pulang bertugas di Kongo. Ada 2 unit pasukan cadangan umum di Semarang, yakni Baret Hijau di Serondol dan Baret Merah di Mujen. Dan informasi yang mengagetkan lagi, Komandan Baret Hijau di Serondol saat itu, menurut Bungkus adalah Untung. Ketika bertugas di cadangan umum inilah, Bungkus direkrut masuk Banteng Rider 1 di Magelang. Tak lama kemudian ia direkrut pasukan Cakrabirawa. Meski sudah bersama dengan Untung sejak di Banteng Rider, Bungkus mengaku kepada Ben Anderson baru bertemu dengan Untung ketika sudah di Jakarta. Saya belum kenal dia waktu di Serondol, tuturnya. Bungkus tidak menghadapi kesulitan saat masuk Cakrabirawa. Padahal Bungkus menderita wasir dan disentri. Penyakit itu saya sudah katakan. Tapi besoknya saya diberitahu bahwa saya sehat. Jadi saya senang. Bungkus tak sendirian. Ada seratusan personel Banteng Rider yang juga lolos seleksi. Dari Jawa Tengah, jumlah kami yang lolos seleksi cukup untuk membentuk satu kompi. Ujar Bungkus. Tugas mereka menggantikan polisi militer berjaga di Istana Presiden. Kepada Ben, Bungkus menyebut Dul Arif sebagai kawan sehidup semati. Keduanya kerap berbincang dalam bahasa Madura. Bungkus bercerita, suatu waktu dia dan Dul Arif pergi jalan-jalan ke Pasar Senen, Jakarta. Di sebuah pertigaan, ada warung cendol. Di papan namanya tertulis Dawet Pasuruan. Ada 2 gadis berparas manis yang membantu pedagang cendol itu. Kami duduk ngobrol dan ngerasani gadis itu dengan bahasa Madura. Tapi kok mereka kemudian tersenyum-senyum. Saya mulai curiga, ujar Bungkus. Ternyata kemudian pemilik warung tersebut mengaku berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan kedua gadis tersebut mengerti bahasa Madura. Wah, mati aku, ujar Bungkus. Yang aneh, menurut Ben Anderson, setelah tragedi September itu, Dul Arif, si anak angkat Ali Murtopo, dan Jahurup seolah hilang tak berbekas.
Menurut Heru, beberapa hari setelah G30S dinyatakan gagal, 60 anggota Batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa berusaha lari dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Di Cirebon, pasukan CPM menghadang mereka. Kepada Tempo, Maulwi Saelan, mantan wakil komandan Resimen Cakrabirawa, menceritakan ke-60 orang tersebut mampir di sebuah asrama TNI di Cirebon karena tidak membawa bekal makanan. Salah satu prajurit di asrama tersebut berinisiatif melapor kepadanya. "Saya perintahkan mereka untuk ditahan dulu. Pasukan dari Jakarta yang akan menjemput," kata Maulwi. Tapi kemudian Dul Arif dan Jahurup hilang lenyap. Hanya Kopral Hardiono, bawahan Dul Arif, yang kemudian disidang di Mahkamah Militer Luar Biasa pada tahun 1966 dan dituduh bertanggung jawab atas penculikan para jenderal tersebut. Dul Arif dan Jahurup tidak bisa dihadirkan dalam persidangan Mahmilab, kata Heru. Apakah keduanya diamankan Ali Murtopo? Entahlah. Gelap. End of flashback. Saya coba cari stop kontak, saya raba-raba dinding. Tiba-tiba ada bayangan putih lari. Anak buah saya berteriak, "Pak, ada bayangan putih." Saya mengangkat senjata, dan dor. Penembak itu adalah Bungkus, mantan Bintara Cakrabirawa. Pangkat terakhirnya sebelum mendekam selama 33 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta adalah Sersan Mayor. Thompsonnya melepaskan tembakan pada bayangan putih itu. Dan saat lampu dinyalakan, tubuh MT Harjono tak berdaya. Peluru menembus tubuhnya dari punggung sampai perut. Bungkus pada tahun 1999 selepas keluar dari penjara dalam sebuah kesempatan wawancara mengatakan hal yang sama. "Nggak ada tentara kok merasa bersalah, mana ada." Kepada anak-anaknya, ia tak pernah bercerita tentang pengalamannya di dalam penjara atau saat berdinas di Cakrabirawa. Hernawati, anak kedua Bungkus, mengatakan ayahnya tak mau menambah beban keluarganya. Dulu, setiap tahun beban itu terasa makin berat ketika televisi memutar film pengkhianatan G30 SPKI. Saat film itu diputar, keluarganya tak pernah berani keluar dari rumah. Hampir seisi kampung tahu, Bungkus terlibat dalam pembunuhan para jenderal. Bungkus kini terkena stroke. Entah apakah ia masih ingat detik-detik ketika masuk mendobrak rumah MT Harjono.